وجب الشكر علينا ما دعا إلا نداء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا Sepanjang bulan Rabiul Awal, peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW senantiasa dilaksanakan di berbagai tempat seperti masjid, musola, sekolah, lingkungan RT, instansi pemerintah, bahkan sampai istana negara. Sejumlah hikmah tersirat dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, diantaranya untuk menambah keyakinan umat Islam terhadap kesaksian Nabi Muhammad sebagai Rasulullah yang mengandung konsekuensi untuk meningkatkan komitmen dalam melaksanakan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga sebagai media untuk kembali meneladani akhlak beliau yang mulia serta menjalankan sunnah-sunnah beliau. Pada umumnya, proses peneladanan terhadap Nabi Muhammad sebagaimana dalam ceramah-ceramah Maulid Nabi cenderung terhadap nilai-nilai global keluhuran beliau. Patut kiranya proses peneladanan Nabi Muhammad berdasarkan periodisasi usia, bagaimana masa kecil, beranjak remaja, menjadi pemuda, dewasa, dan tua Nabi Muhammad berlangsung. Sehingga hal ini menjadi pedoman tauladan sesuai jenjang usia masing-masing, karena pada umumnya manusia cenderung meniru rekan sebayanya. Pada peristiwa masa remaja Muhammad mengandung berbagai nilai positif untuk pembentukan karakter dan jati diri remaja saat ini. Seperti di usia belasan tahun atau remaja, Rasulullah SAW sudah mulai berdagang. Suri tauladan pada diri Nabi nampak pada kejujuran dan keamanahannya dalam berdagang. Pada kegiatan perdagangan juga terdapat bentuk pelatihan keahlian atau skill dan profesionalisme yang dibutuhkan pada saat itu. Jika dianalogikan zaman sekarang, keikutsertaan Nabi dalam perdagangan selayaknya pendidikan sistem ganda atau PSG pada sekolah-sekolah menengah kejuruan atau SMK dan sejenisnya sekarang. Selain itu, kegiatan berdagang Nabi semenjak remaja memberikan legitimasi untuk sedini mungkin mengasah jiwa entrepreneur. Adalah Yayasan Pendidikan Informatika atau YPI Serang yang untuk menanamkan jiwa keteladanan Rasulullah SAW menggelar peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Peringatan bagi segenap lembaga pendidikan yang bernaung di bawah YPI Serang itu antara lain SMP Informatika, SMA Informatika, dan SMK Informatika berlangsung pada Sabtu 16 Januari 2016 di Masjid At-Taurah Serang. Hadir dalam kesempatan ini Ketua YPI Serang Mulia Rahmatullah, jajaran pengurus yayasan, Kepala SMP Informatika Nugraha, Kepala SMA Informatika Umbara R. Mauludin, Kepala SMK Informatika Anizir Ali Murad, Dewan Guru, orang tua murid beserta siswa-siswi YPI. Sebelum dimulai, jamaah dan hadirin terlebih dahulu bersolawat atas Nabi besar Muhammad SAW.
Dalam laporannya, Ketua Panitia Maulid Nabi Danang Usmanto atas nama penyelenggara menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi baik tenaga, harta maupun material sehingga acara Maulid Nabi tersebut berjalan dengan baik. Peringatan Maulid Nabi di lingkungan YPI Serang mengambil tema melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita tingkatkan kualitas akhlak dengan meneladani akhlak Rasul menuju generasi muslim yang bermutu. Peringatan Maulid tersebut tentu diharapkan dapat menjadi wahana bagi para siswa-siswi dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta mampu meneladani akhlak beliau. Dalam Maulid Nabi Muhammad SAW di Yayasan Pendidikan Muhammadiyah Serang, kami mengambil tema yaitu melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kita tingkatkan kualitas akhlak dengan meneladani akhlak Rasulullah menuju generasi muslim yang bermutu, dengan tujuan agar lebih banyak lagi memperoleh suri tauladan dan kisah perjuangan beliau untuk kita tetapkan dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, agarlah kita benar-benar mendapatkan syafaat beliau. Selaku Ketua YPI Serang, Mulia Rahmatullah menyampaikan, peringatan Maulid Nabi yang diperingati bersama-sama tersebut senantiasa digelar YPI sebagai tradisi Islam yang kuat. Di lembaga YPI terdapat tupoksi khusus untuk penilaian agama karena pihaknya memiliki visi untuk penggabungan kecerdasan intelektual dengan kecerdasan spiritual. Ia berharap peringatan Maulid Nabi dapat diperingati setiap hari karena pentingnya peringatan tersebut agar kita mampu meneladani setiap hari. Beberapa hal penting yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yakni berharap selalu kepada Allah dan senantiasa ingat kepada Allah, seperti Rasulullah SAW yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya saya sempat dan sering mengatakan bahwa kalau bisa Maulid itu tiap hari, Maulid Nabi itu tiap hari, supaya hadir di hati kita ini Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Maulid tiap hari, maka juga nanti snacknya tiap hari. Tentu artinya memperingati Maulid Nabi besar Muhammad ini adalah bagian yang terpenting, karena seperti dikatakan oleh tadi dari Polri, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa ada contoh yang baik, suri tauladan yang luar biasa pada diri Rasulullah bagi kita semua untuk siapa. Salah satu tradisi keislaman di lingkungan Yayasan Pendidikan Informatika yakni marhaban. Untuk itu dalam kesempatan itu juga jajaran Dewan Guru melantunkan marhaban bersama-sama. Ya Sementara itu sebagai inti acara peringatan Maulid Nabi oleh YPI Serang menghadirkan tausiah yang disampaikan Ustadz Sahrudin. Pada momen ini Ustadz Sahrudin diantaranya memaparkan tentang keistimewaan akhlak Rasulullah SAW. Ayat tadi menjelaskan bahwa Rasulullah bisa menjadi suri teladan kalau kita mempunyai kesiapan mental liman kana yarjulullah. Tadi Ustaz kita sudah menjelaskan, kalau motivasi hidupnya Allah, minallah ilallah, lillah, minallah ilallah, lillah.
maka Nabi kita bisa menjadi suri teladan, kita bisa dibentuk oleh karakter Nabi. Tetapi orientasi hidupnya bukan minallah, orientasi hidupnya bukan ilallah, orientasi hidupnya bukan lillah, maka tidak bisa Nabi itu kita bisa contoh. Jadi mudah-mudahan tetap karakter tidak akan berubah. Jadi kesiapan mental kita bagaimana Allah satu-satunya yang kita tuju. Perilaku kehidupan kita itu karena Allah, digerakkan oleh Allah, pelaksanaannya karena Allah dan untuk Allah. Dari Allah, untuk Allah, karena Allah. Kok dari Allah? Ini memang pengetahuan tauhid yang sangat dalam. Dibuktikan begini sebelum penjelasan yang lain. Bila ibu bapak nulis surat, nulis huruf, yang nulis itu siapa? Pulpen. Betulkah nulis itu pulpen? Kata pulpen bukan. Yang menggerakkan saya itu tangan. Kata tangan bukan. Yang menggerakkan saya itu adalah hati saya untuk menggerakkan. Kata hati bukan. Yang menggerak itu adalah Allah. Karena semua gerakan, semua itu adalah dari Allah. Ketika Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Betul. Gerakan pulpen, pulpen tidak akan bisa nulis tanpa ada tangan. Tangan juga tidak akan bisa nulis tanpa ada badan. Badan tidak akan bisa nulis tanpa ada roh. Roh juga tidak akan bisa nulis kalau memang tidak diilhami oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti malah gedang misalnya ya. Intinya memang Allah. Minallah, ilallah, lillah.